ruh wal ajm. Pertanyaan, ketika kiamat dibangkitkan, kemana ruh pergi? Bukankah ruh tidak dihancurkan? Kemana ruh pergi? Kelayapan kemana ruh itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa ruh itu berbeda dengan jasad. Jasad tanpa ruh tidak ada kemuliaan. Tapi kalau jasad ada ruh, jasad itu jadi mulia. Pengen bukti, lihat orang hidup dengan orang mati. Orang hidup pakaiannya saja macam-macam, mobilnya saja gonta-ganti, jubahnya saja warna-warni. Coba kalau sudah mati, berapa warna tuh pakaiannya? Satu. Kalau dipakaikan jas juga dimarahi orang. Jangan pakai jas, copot ya, nggak ada sunnahnya. Kalau jasad gak ada ruh, itu gak ada kemuliaan ya. Gak bisa dia berdandan, dia begitu saja pakaiannya putih gitu ya. Tapi kalau ketemu ruh dengan jasad, jadi mulia dia. Allah muliakan sehingga dia bisa memakai baju sekehendaknya, kendaraan sekehendaknya, pakaian sekehendaknya, dan begitu seterusnya. Tapi tentu kemuliaan ini juga ditentukan dengan ketakwaan. Yang ingin saya jelaskan, ketika ruh seorang mukmin dan kafir meninggal dunia, maka mereka akan masuk ke dalam kuburan. Disitulah ada alam yang disebut dengan alam barzah. Terjadi silang pendapat. Orang yang masuk ke dalam azab kubur atau masuk kepada nikmat kubur, apakah mereka merasakan nikmat dan azab itu hanya ruh saja, sementara jasad itu hancur dimakan tanah dan cacing tanah? Ataukah ruh dan jasad itu menyatu kembali dalam kuburan? Ini yang menjadi pertentangan ulama akidah. Tapi pendapat ahli sunnah wal jamaah, pendapat yang akrab, pendapat yang lebih benar, bahwa terjadinya azab kubur ataupun nikmat kubur setelah adanya fitnah kubur birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad. Artinya antum dibangkitkan sebagaimana antum sekarang hidup ya. Bayangkan coba antum sendiri di malam pertama masuk liang lahat, antum sendiri, antum saja dalam kamar ikhwan, antum gelapkan, kemudian antum duduk saja temenung begitu, megap kita ini ya, kayak uka-uka jadinya ya. Coba, tetapi ikhwan, dalam kuburan itu tidak bisa apa-apa. Antum dalam ruangan kecil itu, kalau di rumah masih antum bisa keluar, bisa nyalakan handphone ya. Tetapi dalam kuburan sendirilah, disitulah Allah akan balikkan ruh itu. Setelah Allah naikkan ruh ke langit, kemudian berjumpa dengan Allah, kemudian ruh itu dibalikan kembali. Karena manusia akan berjumpa, melakukan perjumpaan dengan Allah itu di 4 tempat. Pertama saat sholat, yang kedua saat kematian, yang ketiga di padang mahsyar, dan yang keempat di sorga. Allah mengatakan, ya ayyuhan insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Famulaqih, untuk menjumpai Allah. Kenapa seseorang disuruh oleh Allah itu kadih, bersungguh-sungguh untuk beramal soleh di dunia? Karena anda akan berjumpa dengan Allah. Maka ketika berjumpa dengan Allah, berjumpalah dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik. Famulaqih. Lah ketika Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, disitulah kata para ulama inqita'u adzabil qabri, azab kubur terputus di sini.
tidak ada azab lagi. Selama 40 tadi dalam hadis Abu Hurairah, ketika Allah hancurkan alam semesta, tidak ada lagi azab kubur, karena semua diwafatkan, jinnya, malaikatnya, manusianya. Akhirnya mereka terpisah lagi dari jasadnya. Ruhnya orang-orang yang beriman kemana? Fil illiyin, diletakkan di tempat yang paling tinggi sementara. Adapun ruhnya orang-orang kafir dan munafik diletakkan fi sijjin, di tempat yang paling dasar di perut bumi. Disitulah ruh tersimpan sampai pada waktunya nafkhatus tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua, barulah ruh itu dikembalikan lagi ke jasad-jasadnya, sehingga Allah katakan wa akhrajatil ardu athqalaha, maka manusia keluar dari perut bumi, dan semua Allah keluarkan, mulai dari Adam sampai yang terakhir mati. Banyak itu ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ruh itu tidak dihancurkan. Kemana? Kalau ruhnya orang yang beriman, fil iliyin. Kalau ruhnya orang-orang kafir munafik, fi sijjin, dalam sijjin. Itulah ruhnya. Ruh tidak akan dihancurkan pada kiamat.